Jadi tidak bisa disamakan hukum saya dengan hukum mbak lainnya atau sahabati lainnya jika sama-sama mengeluarkan darah istihadah, belum tentu bisa disamakan karena tentunya setiap dari masing-masing perempuan ini akan berbeda hukumnya jika tergolong berbeda juga seperti itu. Intinya setiap perbedaan itu akan memutuskan atau mengeluarkan hukum yang berbeda. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa hukum mustahadah ada 7. Definisi mustahadah sendiri adalah intinya setiap darah yang keluar bukan di saatnya haid, bukan karena hamil, bukan karena nifas, kok ada darah keluar, tentunya itu dinamakan darah istihadah. Jadi kita harus paham ya, meskipun itu awalnya adalah darah haid, tapi sudah keluar dari batasannya haid, tentunya itu sudah bukan lagi dinamakan darah haid, melainkan darah istihadah. Nah, di sini dijelaskan macam-macamnya ada 7, kemarin kita sudah masuk di bab pertama. Namun, yang kemarin saya sudah sampaikan, alangkah baiknya dan penting sekali kita ketahui, sebelum mengetahui tentang macam-macam mustahadah, kita harus tahu dulu nih, apa saja sih sifatnya darah, apa saja sih warnanya darah. Kenapa harus tahu? Karena akan hukum kita ini, bagaimana hukum darahnya kita ini sangat bergantung dengan kepintaran kita membedakan mana darah kuat dan mana darah lemah. Begitu, sahabati. Jadi kita review sejenak. Kemarin sudah dijelaskan ada berapa sih macamnya darah. Coba, sahabati Umi Habibah. Umi Habibah bener ya? Najibah. Oh, Umi Najibah. Masya Allah, mohon maaf. Ini jangan-jangan saya disuruh tumpeng lagi diganti nama orang. Didoakan mawon. Warnanya ada berapa? Kurang dengar Mbak Nuzul. Macamnya darah ada berapa dari warnanya darah? Ada macamnya warna ya. Ya, warnanya darah ada 5. Ya, ada pertama, 5, insya Allah 5. Ya, pertama hitam, merah, orange. Ya. Terus kekuningan, ya. Coklat. Ya, oke. Jadi tepatnya merah, merah, kekuningan atau orange, dan yang keempat kuning, bukan kekuningan ya. Berarti kuning, lebihannya kuning ya, bukan kekuningan. Kuning, betul. Dan yang terakhir, yang kelima adalah coklat atau keruh. Itu yang betul seperti itu. Dan betul sekali ya, berarti sudah memahami, alhamdulillah. Dan coba yang sering ikut siapa lagi selain Mbak Umi Najibah? Mbak Elok. Ya, Mbak Elok nggak dengerin nih, jangan-jangan. Sebentar. Coba ya udah bareng aja kita jawab. Ada berapa sifatnya darah? Sifat darah. Ada yang tahu sifatnya darah? Ada 4. Oke, pintar. Oh, kok pintar? Ya pintar ya, Mbak ya. Oke. Sifatnya darah ada 4. Yang pertama kental dan bau. Kental dan bau. Ya, terus kedua? Kental saja. Terus ketiga? Bau dan cair ya. Ya, bau dan cair. Terus yang keempat tidak bau, tidak kental dan tidak bau. Ya, atau cair dan tidak bau, nggih.
Itu Cair dan darah. susunannya adalah yang pertama darah yang paling kuat adalah darah yang kental, lalu bau. Oh, itu ngeri banget tuh. Kental terus baunya nggak enak banget, bau apa ya, basin-basin gimana, baru darah, bau darah gitu. Lalu yang kedua adalah kental tapi tidak bau. Nah, bisa saja ya kita sering nemuin mungkin di pembalut kita gitu kalau pas lagi haid kental tapi baunya biasa saja ya, nggak ada basin-basinnya, nggak ada amis-amisnya gitu. Nah, lalu yang ketiga ini adalah darah yang cuer tapi bau. Cuer itu artinya cair tapi bau. Kadang kita juga nemuin. Dia nggak menggumpal, encer tapi bau. Nah, yang terakhir, yang paling rendah adalah yang cair dan tidak berbau. Itu teman-teman saat ini harus tahu semua pokoknya. Karena ini nanti berhubungan banget berpengaruh terhadap bagaimana hukum darah kita ketika kita mengeluarkan istihadhah bahkan berbulan-bulan. Kalau kita mumayyizah, kita tahu bisa membedakan mana darah qawi dan mana darah nifas. Mana darah qawi dan mana darah lemah, maka akan berpengaruh sekali terhadap hukumnya kita. Begitu, sahabati. Oke. Kita sudah review sejenak. Alhamdulillah dari teman-teman sudah agak paham. Paham malah ya, alhamdulillah, saya syukur banget. Jadi kita ulangi lagi sedikit. Yang paling penting adalah minimalnya haid. Minimal haid yang harus teman-teman tahu adalah 1 hari 1 malam. Kalau tidak ada 1 hari 1 malam, maka bukan namanya haid, termasuk darah istihadhah. Meskipun keluarnya pada tanggal-tanggal di mana kita sudah dibolehkan haid. Contoh, kita sudah suci nih 15 hari. Kita udah masuk sucinya di tanggal 20, lalu kita keluar darah. Harusnya darah yang keluar sudah boleh dong dinamakan darah haid. Namun kenyataannya keluarnya tidak sampai 24 jam. Maka itu pun tidak boleh dinamakan darah haid. Nah, pertanyaannya, Bu, bagaimana nih cara mengetahui apakah darah saya masih keluar atau tidak? Nah, ini yang harus betul-betul difahami dengan cara memasukkan kapas ke farji kita atau ke vagina kita, sehingga ketika sudah masih ada darah, sifatnya darah yang tadi disebutkan 4 itu, atau warna darah yang ada 5 itu, berarti secara otomatis kita masih dihukumi keluar darah. Jadi jangan khawatir, kalaupun tidak di pembalut tidak ada darahnya, oh berarti saya udah nggak keluar darah dong, soalnya di pembalut saya sudah bersih gitu. Itu bukan, teman-teman, bukan begitu cara menghukuminya. Tapi dengan cara kapas dimasukkan ke pembalut, kapas dimasukkan ke farji kita, kalau masih ditemukan sifat darah dan warna darah, berarti masih dinamakan atau masih dihukumi keluar darah. Baik, sudah ya. Itu 1 minimal darah. Paling banyaknya umumnya haid adalah 6 sampai 7 hari. Pokoknya kebiasaan perempuan keluarnya kalau enggak 6 ya 7 hari. Paling banyaknya haid harus ada harus hanya sampai 15 hari 15 malam. Selebihnya tidak boleh dihukumi darah haid. Dan yang terakhir, suci yang memisahkan antara 2 haid harus ada 15 hari 15 malam. Kalau ada orang sucinya belum ada 15 hari 15 malam, baru 13 hari, kok tiba-tiba sudah keluar darah yang kedua, maka darah yang kedua tidak boleh dinamakan darah haid. Harus tunggu dulu sampai genapnya suci. Berapa genapnya suci? Yaitu 15 hari 15 malam. Setelah itu, setelah 15 hari 15 malam kok keluar lagi, masih tetap keluar, berarti darah yang setelah tanggal 15 suci boleh dinamakan darah haid. Begitu, sahabati. Nah, oke ya, jadi itu adalah kaidah penting atau
pasal-pasal penting dalam haid dan istihadhah yang harus kita ketahui. Selanjutnya, kemarin sudah masuk di pembagian istihadhah atau mustahadhah yang pertama, yaitu mubtadi'ah mumayyizah. Apa sih mubtadi'ah mumayyizah? Kemarin sudah dijelaskan. Kalau ada orang perempuan baru pertama kali baru pertama kali mengeluarkan darah, dia belum punya adat, belum pernah mengeluarkan darah sebelumnya. Lalu tiba-tiba mengeluarkan darah dan langsung istihadhah, langsung keluar 15 hari 15 malam, maka orang tersebut, perempuan tersebut mendapat gelar mubtadi'ah, orang yang pertama kali mengeluarkan darah istihadhah. Lalu yang mumayyizah adalah dia baru pertama kali mengeluarkan, namun dia sudah pandai, sudah pintar, sudah bisa membedakan, oh ini nih yang namanya darah darah kuat. Oh, yang kemarin itu kental tapi tidak bau. Yang sekarang ini kental tapi bau. Oh, berarti ini nih yang kuat. Nah, maka anak yang seperti itu, orang yang seperti itu baru pertama kali mengeluarkan namun sudah bisa membedakan, namanya adalah mubtadi'ah mumayyizah. Pertama mengeluarkan dan langsung pintar. Hukumnya seperti apa? Maka orang yang seperti ini, hukum haidnya adalah dikembalikan kepada darah kuatnya dinamakan darah haid, dan darah lemahnya dinamakan darah istihadhah. Baik darah kuatnya berada di awal, maupun di tengah, maupun di akhir, nggak peduli. Pokoknya yang namanya darah kuat, itulah yang dinamakan darah haid, dan darah lemahnya, dimanapun tempatnya, tetap dinamakan darah istihadhah. Begitu sahabati. Next, Mbak Elok. Nah, namun hukuman seperti itu harus ada syaratnya nih, sahabati. Apa tuh syaratnya? Syaratnya ada 4. Yang pertama, darah kuatnya yang mau dihukumi haid itu tidak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Ya dong, tentu dong, karena kita kan sama-sama tahu kalau darah haid itu minimalnya tadi sudah disampaikan harus ada 1 hari 1 malam. Kalau tidak ada 1 hari 1 malam, tentunya darah kuat itu tidak boleh dihukumi sebagai darah haid. Nah, syarat yang kedua, darah kuatnya tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Nah, ini juga harus kita sama-sama ketahui. Pokoknya darah kuatnya ini nggak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Kan memang sudah menjadi patokan ya. Darah haid itu nggak boleh lebih dari 15 malam. 15 hari 15 malam. Jadi kalaupun tadi sudah dijelaskan hukumnya darah kuatnya sebagai darah haid dan darah istihadhahnya sebagai darah doifnya sebagai istihadhah, itu tetap harus ada syarat. Darah kuatnya nggak boleh 15 hari 15 malam atau lebih ya, lebih dari 15 hari 15. Maksimal hanya boleh 15 hari 15 malam. Begitu sahabat. Nah, syarat yang ketiga, darah lemah yang keluar tidak kurang dari 15 hari 15 malam atau paling lama-lamanya suci. Nah, ini berlaku bagi perempuan yang mengeluarkan darahnya terus-menerus. Nah, ini jadi yang dinamakan istihadhahnya ini juga harus nggak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Karena kan tadi diketahui bersama ya, bahwa yang dinamakan istihadhah ini intinya harus melebihi 15 hari. Kalau masih dalam lingkup 15 hari, mau itu darah koi kek, mau itu darah doif kek, mau itu warnanya apapun itu, bentuknya sifatnya seperti apa, tetap dinamakan darah haid karena masih dalam lingkup sah-sah saja dia mengeluarkan darah haid begitu. Nah, yang keempat, antara darah kuat dan darah lemah tidak selang-seling, nggak boleh selang-seling. Hari ini doif, besok kuat. Doif itu lemah ya, doif lemah, qawi itu kuat. Hari ini lemah,
besok kuat, besoknya lagi lemah lagi, terus selang-seling kayak gitu. Maka kalau kayak gitu juga pusing bagaimana cara menghukuminya. Maka yang diperbolehkan dihukumi yang kuat sebagai darah haid dan yang lemah sebagai darah istihadhah hanya ketika darahnya tidak selang-seling. Lalu pertanyaannya, kalau ada dari syarat 4 ini yang tidak tercukupi, bagaimana kita menghukuminya? Maka di sini ada kaidah, jika syarat 4 tersebut tidak terpenuhi, maka perempuan tersebut tergolong mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Keterangannya selanjutnya, next Mbak Elok. Oke, jadi teman-teman, bagi mubtadi'ah mumayyizah, pada bulan pertama mandinya harus menunggu 15 hari 15 malam. Tentu dong kita sebagai perempuan harus tahu kalau kita masih mengeluarkan darah kok belum 15 hari ya kita nggak apa-apa ditunggu aja sampai 15 hari 15 malam. Kita nggak perlu mandi dulu di bulan awal gitu kan, di bulan-bulan awal karena kita mana tahu kalau kita mau istihadhah. Kan kita baru tahu kalau kita istihadhah itu kalau sudah melewati 15 hari. Kan begitu. Jadi di bulan pertama kita nggak perlu mandi sebelum 15 hari 15 malam. Nah, nanti kalau kita kok sudah melewati 15 hari 15 malam, kita udah feeling dong. Wah, ini kok darahnya masih keluar padahal udah 15 hari 15 malam dan itu sudah paling maksimalnya haid. Maka dia harus tahu, wah ternyata saya istihadhah nih. Berarti langsung setelah tanggal 15 hari 15 malam langsung langsung mandi, langsung wudhu dan boleh melakukan ibadah seperti biasanya meskipun masih ada darah yang keluar karena dia harus tahu namanya dia lagi istihadhah. Nggak boleh dia menunda-nunda, nanti aja lah kan masih ada darahnya, masih keluar darahnya. Nggak boleh apapun itu, meskipun nanti pas dihitung-hitung ternyata darah kuatnya pada waktu itu dan itulah yang dinamakan darah haid, ini nggak boleh ketika 15 hari kita langsung masih enak-enakan, wah tunggu aja deh sampai 30 hari. Nggak boleh ya, sahabat. Jadi kita harus tahu. Nah, maka di bulan selanjutnya, perempuan wajib mandi setelah darah kuat berganti dengan darah dhaif. Jadi di bulan kedua, kok masih terus-terusan keluar darah di bulan kedua, dan sedangkan dia bisa membedakan karena dia tergolong mubtadi'ah mumayyizah, maka harus setelah darah kuat berganti dengan darah lemah, harus langsung mandi, teman-teman. Nggak boleh ya, sahabati nunggu, ini masih di tanggal 5 nih, teman-teman. Sayang dong biarin aja lah kan maksimalnya haid sampai tanggal 15 gitu. Nggak boleh karena dia sudah di bulan kedua, dia sudah tahu kalau dirinya sedang istihadhah, maka yang boleh dia lakukan ketika darah kuatnya sudah berganti dengan darah lemah, artinya dia sudah berganti dari haid ke istihadhah. Dia langsung dianjurkan mandi dan melakukan sholat seperti biasa. Maka nanti perempuan tersebut harus mikir-mikir, harus dihitung kembali. Bulan pertama kemarin darah kuatku di bagian mana ya? Oh, ternyata aku masih inget nih, waktu kemarin aku keluar lagi jalan-jalan ke kota, jalan-jalan ke mall, itu aku lagi keras, lagi bancar-bancarnya darah. Baunya lagi nggak enak banget. Warnanya lagi kental banget, darahnya lagi merah, hitam banget. Oh iya, berarti itu namanya darah kuat. Makanya dia tahu yang dihukumi darah haid yang mana dan darah istihadhah yang mana, tergantung dari kuat dan lemahnya darah. Maka kalau seandainya dia sudah meninggalkan sholat dari tanggal 1 sampai tanggal 15, namun ternyata darah kuatnya ada di tanggal 14 ke 20. Berarti 6 hari ya, sahabati. Maka dia harus mengqodoi dari tanggal 1 ke tanggal 13 dan tanggal 21 ke tanggal 30. Insya Allah ya. Karena sesungguhnya yang diambil haid adalah hanya darah kewingnya saja. Dimanapun tempatnya, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Maka kalau udah kayak gitu, dia kewajiban mengqodoi seluruh sholat
yang dia tinggalkan selama darah lemah keluar. Ini yang ngerinya di sini sahabati. Namun nanti di bulan kedua dia sudah tidak mempunyai hutang lagi. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan di bulan kedua ketika darah kuatnya sudah langsung berganti dengan darah lemah, ya langsung diizinkan untuk mandi, sholat, dan seperti biasanya. Oh, berarti enak di bulan kedua. Dia sudah tidak mempunyai hutang sholat lagi. Begitu, sahabati. Coba turun ya. Nah, ini izin karena saya sudah sampai, jadi saya sambil jalan, insya Allah saya lanjutkan ya, sahabati. Sampai sini sudah paham? Mbak Umi? Sahabati Umi, paham? Insya Allah. Sebentar, saya sampai rumah dulu. Harus didengarkan ya. Loh, Karena memang pelajaran ini jelimet dari dulu. Betul. Satu jelimet dan tentunya hukumnya berbeda-beda. Terus Iya, makanya. temuan kasusnya di lapangan ini juga berbeda-beda, tidak bisa disamakan gitu. Apalagi kalau hanya satu kali kejadian terus mau disamakan dengan hukum yang lain, tentunya tidak bisa karena adatnya berbeda, orang tersebut paham atau tidak, masalah darahnya juga berbeda. Nah, ini yang tidak bisa menjadikan hukumnya menjadi sama, ini nggak bisa begitu. Alhamdulillah sudah sampai. Mohon maaf, Mbak Nuzul, sahabati Mbak Iva, sahabat sudah hadir, sudah hadirah sepertinya. Bagaimana kita lanjutkan? Mbak Iva itu mau dilanjut ya? Lanjut. Sepertinya beliau nggak connect ya. Mohon maaf Mbak Nuzul, ini apa sudah nyambung ke IG ya? YouTube atau itu sudah live belum? IG-nya tadi dari Fatayat belum masuk Mbak. Jadi saya nge-live sendiri. Kalau Mbak, tadi Teh Jana tunggu, terus akhirnya sekarang disudahin. Soalnya saya tungguin nggak masuk-masuk Bu Ifati, jadi saya nge-live sendiri gitu. Karena ada beberapa temen yang memang mau ngaji lewat IG begitu Bu. Ya udah saya matikan, nanti bergabung lagi boleh. Oh ya, tak bilang Teh Jana ya. Sudah nggih? Mbak Janahnya belum masuk, Bu. Iya, tadi udah tuh sempat keluar. Sekarang tadi katanya mau keluar. Oh, ya Allah. Tadi saya bilang Mbak Nuzul lagi di jalan. Ya udah deh aku gabung Zoom. Tapi nggak tahu nih malah centang birunya hilang jadi kemana orangnya. Ya udah lanjut aja dulu Mbak. Oke, siap. Belok. Oke. Oke, berarti kemarin kita sudah memasuki di materi terbaru nggih, sambungan dari kemarin. Yaitu yang ketiga. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah artinya adalah orang yang baru pertama kali mengeluarkan darah, namun dia tidak bisa membedakan. Darah yang saya keluarkan ini
darah apa ya? Darah kuatkah atau darah doifkah? Seperti itu. Jadi masih ada ketidaktahuan. Makanya tadi saya sampaikan kita harus tahu banget sifatnya apa saja, warnanya apa saja, karena itu berhubungan dengan bagaimana caranya kita akan dihukumi masalah haidnya begitu. Maka Yang kedua, mohon maaf, yang kedua apa yang ketiga itu? ini yang kedua. Yang kedua kayaknya. Oh, Mbak El. Nurul bilangnya yang ketiga ya. Oh iya, oh. Masya Allah, mohon maaf. Ini kecil banget soalnya biasanya pakai laptop, ini pakai HP. Yang kedua, mohon maaf. Kedua adalah mubtadi'ah mumayyizah, yaitu orang yang pertama kali mengeluarkan darah namun tidak bisa membedakan mana darah kuat dan mana darah doif. Ini lawannya dari yang pertama ya. Yang pertama kan mubtadi'ah mumayyizah. Baru pertama kali mengeluarkan, tapi langsung pinter. Bisa membedakan nih darah mana yang kuat dan mana darah yang doif. Nah, namun yang kedua ini selebihnya, walikane atau kebalikannya begitu. Nah, kalau ditemukan kasus seperti ini, ada perempuan baru pertama kali mengeluarkan darah, langsung istihadah, tidak punya adat, dan tidak bisa membedakan darah, maka hukumnya, mohon maaf, ataupun dia, mohon maaf tadi diterusin lagi, ataupun dia bisa membedakan darah, sahabati. Namun tidak mencukupi dari syarat-syarat yang ada 4 tadi yang saya sebutkan. Darah qawi tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Darah qawi tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Darah doif tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Dan syarat yang keempat nggak boleh selang-seling gitu ya. Nah, kalau ada orang yang tidak memenuhi dari syarat 4 ini, maka dia kan masuknya ke mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Hukumnya bagaimana? Yang dihukumi haid adalah hanya 1 hari 1 malam saja. Masya Allah, ngenes banget nih kalau perempuan seperti ini. Dan hukum istihadahnya yaitu 29 hari. Selebihnya dari 1 hari 1 malam tersebut. Nah, 1 hari 1 malamnya di mana? Yang awal, paling awal. Kenapa bisa demikian? Karena sudah bingung. Mau dikembalikan ke adat, dia tidak punya, nggak punya adat, orang dia baru pertama kali keluar darah. Mau dikembalikan kepada darah qawinya, dia juga nggak bisa membedakan antara qawi dan doif. Maka perempuan yang seperti ini sangat nyoro bahasanya, sangat kasihan. Yang dinamakan haidnya hanya 1 hari 1 malam saja. Selebihnya 29 harinya dinamakan atau dihukumi istihadah. Masya Allah. Nah, dan sucinya 29 hari malam untuk setiap bulannya. Sekiranya dia ingat kapan waktu keluarnya darah. Dan apabila dia tidak ingat waktu pertama mengeluarkan, maka dia termasuk golongan mustahadah mutahayyirah. Ini juga akan diperinci lagi. Kalau dia tahu kemarin sih aku keluar darahnya itu tanggal berapa ya gitu kan. Oh kemarin tuh ternyata waktu aku keluar darah itu pas aku lagi mau jalan ke pasar. Jalan ke pasar itu kan tanggal sekian. Oh dia tahu gitu. Maka yang dihukumi pertama kali saja sehari tok yang dihukumi darah haidnya. Selebihnya dinamakan darah istihadah. Nah kalau dia sampai lupa nih. Dia lupa kapan dia pertama kali keluarnya, saking sibuknya dia sampai dia nggak ingat. Aku nih keluar darah ini nih kapan sih? Kok aku lupa ya tanggal berapa aku mengeluarkan darah. Saking pusingnya, maka dia dinamakan mustahadah mutahayyirah. Apa tuh? Mustahadah orang yang istihadah, mutahayyirah orang yang kebingungan. Lah, Masya Allah ya. Nah, nanti hukumnya beda lagi juga, nggak kayak seperti ini. Bagi mubtadi'ah ghairu mumayyizah, untuk bulan pertama mandi sucinya harus menunggu sampai 15 hari 15 malam. Ini sama ya. Karena tentunya tidak ada satupun perempuan yang tahu kapan dia akan istihadah. Dia juga nggak ngerti apakah aku keluar darah ini nanti kira-kira mau istihadah apa enggak ya. Ya tentunya nggak ada yang tahu karena semuanya takdir Allah.
kita pertama lancar-lancar, tiba-tiba nyendet-nyendet, nanti keluar lagi sampai bagaimanapun ceritanya kita nggak akan tahu kalau belum kejadian begitu. Nah, harus menunggu Punten 15. Mbak Nuzul, sampun siap Teh Janah di IG. Oke, siap. Sudah di-invite katanya. Oke. Assalamualaikum Mbak Jana. Masya Allah. Tadi saya nunggu, katanya masih di jalan. Saya nge-live sendiri tadi karena saya kok saya nggak dipanggil-panggil, nggak di calling-calling, ya udah berasa kayak ada panggilan ya kan. Kok saya nggak. Padahal saya nunggu. Oke. Ya udah nggak apa-apa Ustazah. Nggih, siap. Saya lanjutin nggih Mbak Jana. Siap, monggo. Nah, begitu ya sahabati. Jadi untuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yaitu orang yang pertama kali mengeluarkan darah dan dia tidak bisa membedakan sifat-sifatnya darah, maka di bulan pertama dia menunggu mandinya sampai 15 hari 15 malam dulu nih, ditunggu sampai 15 hari 15 malam. Nah, dan dia diwajibkan mengkodok sholat 14 hari 14 malam mulai dari hari kedua sampai hari ke-15. Begitu ya. Jadi karena dia udah nggak tahu aku mulainya tanggal berapa. Ini yang contoh yang tahu ya. Aku kemarin keluarnya ini tanggal 7 gitu. Oh, berarti dihitung tuh. Kalau udah sampai 15 hari 15 malam, maka stop. Dia nggak boleh ngerasa dirinya dirinya masih haid gitu. Aku masih haid, darahnya masih keluar, masih kental, masih bau dan lain sebagainya gitu ya. Ini nggak boleh dinamakan darah haid terus karena sudah keluar dari 15 hari 15 malam. Dia langsung diwajibkan mandi dan melakukan aktivitas seperti orang yang suci. Begitu sahabati. Nah, dia kewajiban mengkodoi dari tanggal 8, karena tadi kan keluarnya di tanggal 7 nggih. Dia kewajiban mengkodoi dari tanggal 8 sampai hitungan ke 15 harinya dia mengeluarkan darah. Karena dia adalah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah yaitu orang yang pertama kali dia mengeluarkan darah tapi langsung istihadhah dan dia tidak bisa membedakan mana darah qawi dan mana darah dhaif. Ini nyoro orang yang perempuan kayak gini hanya 1 hari dihukumi haidnya, yaitu tanggal pertama kali dia mengeluarkan darah. Begitu. Nah, adapun untuk bulan kedua dan bulan-bulan selanjutnya, untuk mandi tidak harus menunggu genapnya 15 hari 15 malam. Akan tetapi ketika darah sudah sempurna 1 hari 1 malam, dia sudah diwajibkan mandi dan untuk bulan selanjutnya dia tidak punya hutang sholat. Bu, apa ini berlaku di bulan kedua? Ya tentunya berlaku di bulan kedua karena dia mubtadi'ah ghairu mumayyizahnya akan penamaan dirinya bahwa dirinya adalah orang yang pertama kali mengeluarkan darah tentunya akan terus berhubungan ke bulan kedua karena dia belum mempunyai adat haid gitu, kecuali kalau sebelumnya dia udah pernah haid minimal 1 kali saja dia udah pernah mengeluarkan darah haid 6 hari. Ini yang 6 hari ini sudah dinamakan adat. Nah, nanti kalau istihadhah tentunya dikembalikan kepada adatnya. Tapi bukan sial ya bahasanya. Tapi kalau kejadiannya dia itu kok tidak punya adat, dia belum punya adat, lalu dia tidak bisa membedakan darah, baik itu bulan pertama maupun bulan kedua dan bulan-bulan seterusnya, tetap yang dinamakan haid hanya 1 hari 1 malam di awal bulan saja. Masya Allah. Jadi selebihnya dari itu tetap dinamakan darah istihadhah. Bedanya di bulan pertama dia harus menunggu sampai 15 hari, di bulan kedua dia tidak perlu menunggu 15 hari 15 malam dulu. Langsung saja di hari pertama putaran kedua dari pertama kali dia keluar, berarti kalau kemarin keluarnya tanggal 1-nya bulan 7, berarti di bulan kedua juga sama kan, di bulan itu dia dihukumi darah haid. Sehari tok. Dia nggak boleh sholat dari pagi sampai malam 24 jam ya pokoknya.
Setelah itu masuk ke hari kedua dia langsung diwajibkan mandi, melakukan sholat, dan melakukan aktivitas seperti biasa selayaknya orang yang suci. Nggak perlu menunggu lagi, oh aku kan udah di bulan kedua, berarti aku udah punya adat. Nggak bisa. Adat ini bukan ketika dia sudah istihadah ya sahabati. Yang namanya adat ini adalah sebuah adat yang dilakukan sebelum mempunyai istihadah, sebelum menyandang gelar istihadah. Kalau dia sudah istihadah, belum mempunyai adat, tentunya dia akan berlaku seterusnya bulan-bulan selanjutnya. Seperti itu. Jadi nyoro banget. Maupun dia baik dia mau keluar sebentar ataupun lama, di bulan keduanya, dia tetap yang dihukumi darah istihadah adalah hanya 1 hari 1 malam saja. Begitu. Ini di nomor 2 ya, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Selanjutnya Mbak Elok. Oke. Nah, contoh ghairu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Biar paham nih gimana contohnya. Ada perempuan mengeluarkan darah 1 bulan. Di mana semua sifat darah lemah dan darah kuatnya sama. Dia nggak bisa membedakan. Baik itu dia tidak bisa membedakannya karena sifatnya sama nih, menurut dia kok warnanya merah semua, kok baunya juga bacin semua, nggak enak semua, dan intinya tidak bisa dibedakan, baik dari orangnya yang tidak bisa membedakan atau dari keadaan darahnya yang tidak bisa dibedakan. Nah, maka kalau dia sampai seperti itu, maka yang dihukumi haid hanya 1 hari 1 malam saja, dan untuk selebihnya dihukumi darah istihadah. Jadi tadi sudah ya, 30 hari keluar darah, sama warnanya, sama sifatnya, dia tidak bisa membedakan dan dia tidak punya adat, maka yang dihukumi darah hanya 1 hari 1 malam di awal saja, begitu. Nah, untuk contoh yang kedua, mengeluarkan darah selama 4 bulan. 4 bulan nih, udah kayak orang yang pakai ini ya, biasanya KB susuk apa ya? Bukan KB susuk, KB suntik ya biasanya yang suka keluar darah terus-menerus itu. Nah, dia mengeluarkan darah 4 bulan nih sahabati. Yang mana semua sifatnya sama, dia nggak bisa bedakan. Maka yang dihukumi haid hanya 4 hari saja. 4 hari. Masya Allah. Dari 4 bulan yang diambil haid cuma 4 hari saja. Di mana tuh letaknya 4 hari saja? 1 hari 1 malam di tanggal awal pertama kali dia mengeluarkan darah. Lalu 1 hari 1 malam di bulan kedua tepat pada tanggal pertama kali dia mengeluarkan darah. Berarti kalau sumpama tanggal 1, gampangannya pakai hitungannya keluarnya seandainya tanggal 1 gitu ya. Tanggal 1 mengeluarkan darah. Sebulan kemudian, bulan kedua, tanggal 1-nya juga ini yang dinamakan haid. Lalu hitungan ketiga yang dinamakan haid ini 1 hari dihitungan ke 61. Dan yang terakhir, yang dihukumi haid adalah 1 hari di tanggal atau dihitungan ke 91. Paham ya, sahabati? Jadi yang dinamakan darah haid cuma 4 hari di tanggal 1, bukan tanggal, di hari pertama dia mengeluarkan darah, lalu di hitungan ke 31 hari dari dia mengeluarkan darah, kemudian tanggal 61 dari dia mengeluarkan darah, dan terakhir tanggal atau ke 91 dari dia mengeluarkan darah. Begitu. Jadi hanya 4 saja yang boleh dihukumi haid. Selebihnya, wallahu a'lam, masya Allah, dia dihukumi suci. Tidak boleh meninggalkan sholat sama sekali. Kalau dari tanggal selebihnya tanggal 1 kok dia entah males, entah karena apa, atau karena dia ngerasanya, iya aku kan masih keluar darah, aku capek nih di bulan ketiga, bisa nggak sih haidnya sampai 15 hari, dia nggak melakukan sholat. Ternyata dia harus dikodoi. Kenapa? Karena ya tadi, yang dihukumi darah haid hanya 4 saja. Selebihnya kalau ada meninggalkan kewajiban,
maka harus diqodoi. Seperti itu sahabati. Nah, ini yang contoh yang ketiga. Mengeluarkan darah 16 hari 16 malam. Yang mana seluruh sifatnya sama. Maka yang dihukumi haid hanya hari pertama saja. Adapun selebihnya dihukumi istihadah. Nih ya, ada orang mengeluarkan darahnya berapa tadi? 16 hari, 16 malam. Ini kalau orang yang mau nakal nih ya, kalau orang yang mau iseng, itu kan bisa saja yang dinamakan darah haidnya adalah 15 harinya. Kan begitu, biasanya orang tuh kan paling lama-lamanya darah haid itu 15 hari 15 malam. Ya udah atuh yang dinamakan darah haidnya 1 sampai 15 saja. Yang 1 harinya baru istihadah. Kan ada yang kayak gitu. Ternyata enggak. Bagi mubtadi'ah orang yang pertama tidak mempunyai adat, lalu tidak bisa membedakan darah, kok keluar 16 hari, cuma lebih 1 hari tok. Gitu ya. Harusnya kan udahlah yang 1 hari ini dianggap istihadahnya, yang tanggal 1 sampai 15 haidnya. Enggak boleh, teman-teman. Enggak boleh, sahabati. Yang dihukumi darah haid hanya 1 hari 1 malam pertama saja. Selebihnya dari tanggal 2 sampai tanggal 16 dinamakan darah istihadah. Berarti kalau ada sholat yang ditinggalkan dari tanggal 2 sampai tanggal 15 selama dia menunggu, karena kan dia juga harus menunggu dong sampai 15 hari 15 malam agar dia tahu. Kan dia nggak akan tahu kalau dia istihadah kalau dia belum mencapai 15 hari 15 malam. Maka setelah dia keluar dari 15 hari 15 malam, tanggal 15-nya dia langsung mandi, langsung sholat seperti biasa. Darahnya meskipun masih keluar 1 hari kok langsung mampet, maka dia kewajiban mengqodoi sholat dari tanggal 2 sampai tanggal 15. Begitu sahabati. Insya Allah ya, ini semoga kita bisa mengamalkan. Karena jangan sampai kita cuma semakin takut belajar haid. Loh, kok begitu sih? Setahu aku seperti ini. Udahlah, nggak maulah. Pokoknya aku yang darah yang keluar sampai 15 hari udah haid. Selebihnya darah istihadah gitu. Ini nggak boleh. Semakin kita tahu, makanya pentingnya belajar i'anatun nisa, pentingnya belajar masalah haid. Jangan sampai yang harusnya kita disuruh istirahat, nggak sholat karena kita haid, kita karena tahunya itu istihadah, kita sholat. Namun kebalikannya, jangan sampai yang seharusnya kita udah sholat, kita sudah harus melakukan aktivitas seperti orang suci, dia malah enak-enakan mikirnya, kan aku masih keluar darah, kan aku masih namai haid, padahal dia sudah istihadah. Naudzubillah. Maka dari itu kita harus benar-benar paham bagaimana cara membedakan, menggolongkan. Kita ini minimal diri kita sendiri nih minimal. Kita tergolong yang mana ya? Tergolong istihadah yang mana seandainya suatu saat nanti kejadian saya mengeluarkan darah. Begitu, sahabati. Lanjut, Mbak Elok. Apalagi kita kan perempuan ya, sahabat-sahabat, Masya Allah. Jadi kita punya anak di rumah, yang guru punya murid, yang ibu punya anak, yang ustazah punya jamaahnya. Kalau kita nggak tahu, kita Masya Allah nanti ditanyain bagaimana, itu jangan sampai jawaban kita justru menyesatkan kepada umat, naudzubillah. Nah, ini ada macam mustahadah, orang yang istihadah yang ketiga. Mustahadah yang ketiga adalah mustahadah muqtadah, muqtadah mumayyizah. Apa tuh muqtadah mumayyizah? Muqtadah mumayyizah adalah perempuan yang sudah mempunyai adat, udah pernah haid sebelumnya, lalu dia bisa membedakan mana darah qawi dan mana darah dhaif. Itu yang dimaksud dengan muqtadah mumayyizah. Pokoknya udah punya adat nih, adatnya terserah, baik itu aku biasanya haidnya 10 hari, biasanya aku haidnya 7 hari, biasanya aku darahnya keluar cuma 3 hari ya. Nah, itu apapun itu bentuknya, selama itu sudah memenuhi dari syarat
yang dihukumi haid, yaitu darah qawinya harus ada 1 hari 1 malam, maka sudah dinamakan adat. Ya, sudah boleh dinamakan adat. Meskipun tadi saya sudah sampaikan, meskipun hanya baru sekali aja, dia udah pernah mengeluarkan darah nih, sekali aja darah haid. Lalu bulan berikutnya kok sudah langsung istihadah, maka dia sudah dinamakan orang yang mempunyai adat, begitu. Nah, adapun hukum mu'tadah mumayyizah, hukumnya nih bagaimana kalau ada orang mu'tadah mumayyizah yang istihadah bagaimana? Sama hukumnya dengan mubtadi'ah mumayyizah. Oh, disamain sahabat-sahabat ya. Jadi disamakan hukumnya. Apa tuh hukumnya? Ada yang ingat hukumnya? Mubtadi'ah mumayyizah hukumnya gimana, Mbak Umi? Ya, maksimal 15 hari mas malam, tidak boleh kurang 1 hari keluar darahnya. Betul, hukumnya, hukum haidnya sayang. Oh, hukumnya bukan syaratnya. Oke, hukumnya kan dikembalikan hukumnya seperti mubtadi'ah Darah mumayyizah. yang qawi, darah yang kuat itu dinamakan haid, darah yang lemah dinamakan istihadah. Ya, Masya Allah, tabarakallah, betul sekali ya, sahabat-sahabat. Jadi dikembalikan seperti hukumnya Yang pertama ya. Apa tuh hukumnya? Yaitu benar tadi, darah yang qawi dinamakan darah haid, sedangkan darah dhaifnya, darah lemahnya dinamakan darah istihadah. Itu hukumnya seperti itu. Berarti gimana nih kesimpulannya? Kesimpulannya, kalau ada mu'tadah mumayyizah, kita nih bunda-bunda, kita nih sahabat-sahabat ya, dimanapun kita, dimanapun siapapun kita nih yang sudah ibu-ibu, sudah udah pernah punya adat, udah pernah haid ya, lalu tiba-tiba di bulan selanjutnya kita istihadah, jangan sampai salah menghukuminya nih sahabat. Saya sering lihat ada orang istihadah tanggal 1 keluar sampai tanggal 17. Ini enak banget ngukuminnya. 1 sampai 15 haid, 16 17 dinamakan istihadah. Ini enak epol nek wong sing ngene iki. Padahal nggak boleh kayak gitu. Meskipun mu'tadah, orang yang mempunyai adat kayak kita nih yang udah bisa membedakan, oh ini darah kuat, oh ini darah dhaif, oh ini bacin, oh ini enggak bau, oh ini kental, ini cair. Ini kita bisa nih ya sahabat, udah pernah ngaji ya Natun Nisa. Lalu besok kita istihadah, bukan berarti hanya 15 hari sampai 15 hari 15 malam itu dinamakan haid, selanjutnya istihadah itu enggak. Jangan sampai salah. Lalu bagaimana cara mengembalikannya? Dikembalikan kepada adatnya. Adatnya kita berapa? Kita bulan kemarin berapa? Kalau bulan kemarin kita 7 ya kita kembalikan kepada bulan sebelumnya. Oke, berarti 7 tok yang dinamakan haidnya. Selebihnya bagaimana? Selebihnya dari tanggal 8 sampai tanggal 15 ini namanya istihadah. Harus diqodoi sholat yang ditinggalkan pada waktu itu. Nah, tanggal 16-nya bagaimana? Kita juga harus sadar ketika tanggal 16, kita kok masih keluar darah, sedangkan itu sudah melewati 15 hari, langsung sholat. Mandi, habis mandi sholat, udah langsung seperti orang yang suci seperti biasa. Artinya dia hanya mempunyai kodok sholat dari tanggal 8 sampai tanggal 15. Bukan malah yang oh berarti aku nggak punya kodok. Kenapa nggak punya kodok? Ya karena kan aku tanggal 16 udah mulai sholat. Hak istihadahnya kan cuma tanggal 16. Masya Allah. Ini nggak seperti itu konsepnya. Di sini pokoknya yang namanya mu'tadah mumayyizah, seperti kita ini, orang yang mempunyai adat, lalu dia bisa bisa membedakan, namun di sini ini kita dikembalikan kepada adat jika adatnya ini sama dengan darah qawinya, ya. Ingat kembali, dikembalikan kepada adat jika adatnya sama dengan darah qawinya. Namun darah qawinya lebih banyak, tanggal 1 sampai tanggal 10 darah qawi, darah kuat.
Lalu tanggal 11 sampai tanggal 15 darah lemah. Maka kan adatnya kita 7 hari. Ada lebihan dong dari tanggal 8, 9, 10. Lebihan 3 hari. Maka dikembalikan kepada darah kowinya. Karena kan tadi sudah saya sampaikan bahwa hukumnya dikembalikan seperti mubtadi'ah mumayyizah, yaitu darah kowinya dinamakan darah haid, darah lemahnya dinamakan darah istihadah. Berarti kalau tadi ada pertentangan darah kowinya kok 10 hari, sedangkan adatnya cuma 7 hari, maka yang dinamakan haidnya dikembalikan kepada darah kowinya, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10, lalu tanggal 11-nya sampai tanggal 15-nya dinamakan darah istihadah, dan wajib dikodoi sholat yang ditinggalkan. Begitu sahabat tim. Nah, peringatan. Semua syarat-syarat mubtadi'ah mumayyizah yang ada 4 macam itu semua juga menjadi syaratnya muqtadah mumayyizah. Jadi kan tadi sudah disampaikan syaratnya ada 4 yang disampaikan sama sahabat Umi juga tadi ya udah paham. Darah kowinya nggak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Darah kowinya tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Darah lemahnya tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Dan terakhir tidak boleh selang-seling, gonta-ganti, maka itu juga menjadi syarat untuk muqtadah mumayyizah. Kalau seandainya dari salah satu 4 ini kok tidak bisa dipenuhi, ada yang cacat dari 4 syarat tersebut, maka dikembalikan lagi hukumnya tidak menjadi muqtadah mumayyizah, namun akan dikembalikan kepada hukumnya muqtadah ghairu mumayyizah. Begitu sahabati. Jadi pokoknya levelnya ini nanti akan turun terus. Yang pinter nanti kalau nggak bisa syaratnya terpenuhi akan dikembalikan kepada yang tidak pintar, seperti itu. Terusan diturunkan ke bawah seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Sepertinya yang mau nanya juga pusing ya. Saya aja deh yang mau nanya. Monggo. Terbuka bebas nggih. Yang di IG juga siapa tahu mau bertanya, monggo. Monggo, Mbak. Allah, pakai itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, Mbak Nuzul. Oke, siap. Ini kan yang tadi muqtadah mumayyizah itu kan tergolong itu yaitu kita ya. Bisa insya Allah bisa membedakan antara darah yang qawi dan dhaif. Tapi kan kita kan memang sudah punya adat itu tiap bulannya. Dan kebanyakan mungkin pada umumnya ya 6 hari atau 7 hari gitu kan. Berarti kan itu nanti kita akan merubah kebiasaan dong. Ya sebenarnya kalau saya pribadi 6 hari atau 7 hari itu sudah alhamdulillah itu mungkin sudah darah dhaif ya. Berarti harus tetap sholat kalau kayak gitu. Intinya kalau yang muqtadah darah kuat gitu ya maksudnya. Pokoknya kuncinya hukum muqtadah mumayyizah seperti kita nih yang sudah punya adat, itu jangan dikembalikan kepada adatnya dulu kalau kita bisa membedakan ya. Nanti akan ada perincian lagi kalau kita tidak bisa membedakan mana darah qawi, mana darah dhaif, nanti masuk di gelombang keempat. Ini macam yang ketiga khusus untuk orang yang mempunyai adat tapi dia bisa membedakan mana darah qawi dan mana darah dhaif, maka akan dikembalikan kepada qawinya, darah qawinya, bukan kepada adatnya dulu nih. Gitu nggih. Kecuali kalau syukur-syukur sama darah qawinya sama dengan adatnya kita. Contoh kita punya adat 7 hari, kok darah kuatnya persis sama dengan 7 hari, maka kita sudah tidak bingung lagi kan seperti itu. Tapi kalau seandainya berbeda nih, contoh darah kuatnya lebih sedikit dari adat. Ini contoh juga. Contoh dia darah kuatnya 3 hari. Padahal biasanya dia punya adat 7 hari. Mana yang dimenangin? Tetap dikembalikan kepada darah qawinya. Karena
karena pakemnya qaidahnya adalah disamakan hukumnya dengan mubtadi'ah mumayyizah. Berarti yang mumayyizah ini Mbak, yang pinter ini yang bisa membedakan darah itu hukumnya dikembalikan kepada qawinya, seperti itu. Qawinya dinamakan haid dan yang lemahnya dinamakan istihadhah. Nanti kalau seandainya kok ghairu mumayyizah, kalau dia kok tidak bisa membedakan, maka dilihat kalau dia punya adat dikembalikan kepada adatnya, kalau dia tidak mempunyai adat dikembalikan hanya 1 hari 1 malam saja. Intinya begitu kalau masalah haid, begitu Mbak. Sampun? Iya, sampun. Insya Allah sampun. Alhamdulillah. Monggo yang lain. Mbak Jati, siapa tahu mau ada yang disampaikan, pertanyaan, kebingungan, karena kayaknya masuknya baru beberapa minggu terakhir, jadi siapa tahu ketinggalan di awal nih Mbak Jati nih. Sepertinya kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, karena ini pematerinya juga materi berat, nggak bisa digabung malam ini, nggih, sahabati-sahabati. Jadi kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, kita tutup. Sepertinya begitu. Kita sudah 8:30 begitu. Ada yang mau bertanya lagi atau kepripun Bu Ifati, mohon izin. Sebenarnya Bu Ifati juga masih sibuk, beliau lagi ini ya, kemarin katanya 3 hari ini lagi jadwalnya full, Masya Allah. Sudah kali ya Mbak, kita tutup aja kah? Kalau tidak ada yang bertanya, baiklah sahabat-sahabati yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mereview sejenak dari beberapa materi yang sudah kita pelajari kemarin, lalu kita sudah bisa menambah juga materi pada malam hari ini, yaitu mu'tadah ghairu mumayyizah dan mu'tadah mumayyizah. Maka sepertinya kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari malam ini sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kebaikan, dan ilmu yang menghindarkan kita dari kezaliman tentunya. Karena kita zalim tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, namun kita melanggar aturan-aturannya. Nauzubillah min syarri dzalik. Maka dari itu kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat, selalu minta ke Papa. Ada. Jangan lupa kajian ini rutin diadakan setiap Ahad malam Senin. Jadi kalaupun tidak ada pemberitahuan atau pemberitahuannya telat, selalu tunggu aja malam Senin, insya Allah ada. Nanti kalaupun tidak ada pemberitahuan berarti memang libur begitu. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih.